Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan tentang analisis strategi SDM perusahaan multinasional. Yang di sini terdiri dari 3 anggota, yaitu Diko Dawika, Cantika Dayanti, dan Soim. Langsung saja, di sini ada latar belakang. Latar belakangnya berisi dalam bidang globalisasi, perusahaan multinasional MNC dihadapkan pada tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia yang sebesar di berbagai negara. Komplikasi ini menunjukkan strategi SDM yang adaptif dan global. Faktor seperti perbedaan budaya, hukum, ketenagakerjaan, dan ekspektasi kerja di setiap negara menjadikan manajemen SDM internasional sebagai salah satu aspek krusial dan kesuksesan operasional perusahaan multinasional. Manajemen SDM global mencakup berbagai aspek antara lain seperti experience, pelatihan, lintas budaya, manajemen kinerja global, serta adaptasi kebijakan lintas budaya. Menciptakan kesinambungan dan efektivitas operasional di semua lokasi perusahaan. Sistem experience misalnya yaitu memungkinkan transfer pengetahuan dan budaya perusahaan ke cabang-cabang luar negeri. Sementara itu, pelatihan lintas budaya membantu karyawan menghindari kesalahpahaman yang dapat muncul akibat perbedaan budaya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cantika. Di sini ada tujuan. Yang pertama, mengetahui sistem ekspatriat dalam manajemen SDM perusahaan multinasional. 2. Menganalisis pentingnya pelatihan lintas budaya. 3. Menjelaskan konsep manajemen kinerja global. Di sini juga ada kegunaannya. Yang pertama, teoretis adalah memberikan pemahaman tambahan bagi dunia akademik mengenai praktik SDM multi internasional. Kedua, ada praktis, memberi gambaran strategi yang dapat diterapkan oleh praktisi HR di perusahaan multinasional. Selanjutnya, sistem ekspatriat adalah karyawan yang ditugaskan untuk bekerja di luar negeri oleh perusahaan induknya. Sistem ini melibatkan proses seleksi, pelatihan, pengiriman, dan pengelolaan karyawan tersebut selama masa penugasannya. Perusahaan seperti Unilever dan Toyota memiliki sistem ekspatriat yang terstruktur dengan proses seleksi ketat, penilaian kesiapan budaya, dan kompensasi khusus. Tujuannya adalah menyebarkan budaya perusahaan, melakukan transfer pengetahuan, dan memperkuat kontrol terhadap cabang luar negeri. Selanjutnya, cross-cultural training. Cross-cultural training bertujuan untuk membekali karyawan dengan pemahaman tentang budaya kerja negara tujuan. Hal ini mencakup pelatihan bahasa, nilai budaya, kebiasaan komunikasi, dan perilaku sosial. Pelatihan ini meningkatkan adaptasi karyawan, mengurangi konflik budaya, dan meningkatkan efektivitas kerja. Contohnya perusahaan seperti IBM dan Nestle menerapkan cross-cultural training berbasis simulasi dan immersive experience. Selanjutnya, manajemen kinerja global, yaitu sistem penilaian dan pengembangan karyawan yang diterapkan secara konsisten di seluruh unit internasional perusahaan. Tantangannya adalah menyatukan standar penilaian yang adil dan sesuai dengan konteks budaya lokal. Microsoft misalnya menggunakan sistem balance scorecard yang diadaptasi berdasarkan kebutuhan regional. Proses ini dilakukan melalui komunikasi antara standar pusat dan umpan balik total. Kesimpulannya adalah sistem ekspatriat berfungsi sebagai alat transfer budaya dan keahlian antar unit global perusahaan. Yang kedua, cross-cultural training merupakan kunci utama keberhasilan adaptasi SDM dilakukan kerja lintas budaya. Yang ketiga, manajemen kinerja global harus disesuaikan dengan konteks budaya dan standar lokal. Yang keempat, adaptasi kebijakan HR yang efektif akan mendorong sinergi dan kinerja yang baik di cabang luar negeri. Sarannya adalah perusahaan sebaiknya meningkatkan investasi pada pelatihan lintas budaya sebelum pendapatan ekspatriat. Selanjutnya, perlu adanya komunikasi 2 arah antara kantor pusat dan cabang dalam menyusun strategi HR. Dan selanjutnya lagi, penerapan kebijakan HR global harus fleksibel dan sensitif terhadap kondisi lokal agar tercapai harmonisasi operasional. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf lebih ada salah kata maupun perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.